We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want, we don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want to take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No, no. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want, we don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want to take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We can fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No, no. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want, we don't gotta stay friends forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya hormati para pengurus, para hadir, Ustaz Abdul Bisa Adi, Maui, bagi sekalian, pada tentunya tempat keluarga kasih kami terima sampai tempat ini. Semoga mau berkurang berkat kata insyaallah. Dan sama-sama bersyukur
besar mereka sekalian. Kami umat iman, umat Islam, menatanya umur lama Tuhan insya Allah sehat walafiat sehingga dapat berbuka memohon katakan sekarang ini bagi keselamatan orang yang terutama para santri yang berada kembali. Alhamdulillah siang yang cukup sinar yang cukup panas ini bersejarah kita untuk menggerakkan jiwa kita, menggerakkan cita-cita kita, tempat yang sangat panas ini sebenarnya. Tampak rasanya kita bisa masuk diam di kamar di bawah suara, tapi karena apapun akan melemahkan cita-cita kita untuk menghadang hari besok itu. Aku sengaja bawa kumpulan di sini supaya ada pencerahan, ada perubahan suasana. Pertanyaannya, senang tidak? Karena anak saya yang mencintai kosong kalau bersabda tidak mau itu berlebihan fartau. Kalau kalian berlalu sesuatu taman surga, singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Coba bersabda, ada majalis tadi, majalis ini. Karena sekarang kan tahu bagaimana yang berbanyak taklim. Kita lihat ibu kita, orang tua kita perlu baik sekali. Berapa lama di baik sekali? Di masjid tahun yang di baik sekali? Berapa lama kira-kira? Sehari, 2 hari, kalau ngaji? Nah, atau sejak sekali? Itu majlis taklim yang sebuah orang itu hanya sebentar. Hanya sampai saling ibu kita, orang tua kita kalau bertemu dan hadir oleh sekalian itu paling 1 jam. Itu sudah disebut Raudhul Jannah, taman surga. Nah, bagaimana maksud Pak tahu bersenang-senang lah ya. Kita kalau sudah berjalan kalau tahu bila kamu melewati selama surga bersenang-senang lah ya. 1 jam saja semua bisa untuk bersenang-senang. Bayangkan anak saya 24 jam di tempat baik sekali tempat berkeliling. Bagaimana nilainya, bagaimana nikmatnya. Uang bersenang-senang tapi lebih daripada itu. Makanya kita dalam pondok itu mau apa yang sebenarnya? Obat senang-senang apa? Senang-senang. Karena itu lebih dari sekali. Lagi saat ini jam saya sebutkan bersenang-senang di situ. Apalagi ini dari saat ini pondok 24 jam dan guru-guru kita sekarang. Dan bacanya kok jauh lebih banyak. Kemudian memang kami terus terang saja sangat intens perhatikan kelas 3 dan kelas 6 pertama. Kelas 3 dan 6 itu spesialis seperti kita. Karena disitulah tanda-tanda keberhasilan suatu pondok. Karena disitu berpenyambutnya berbagai macam pikiran di usia-usia demikian. Nah kalau kelas 1 SD sampai 6 itu ngapain? Itu main-main aja sebenarnya. Silaturahmi dengan teman sering kawan, mau bersiap-siap untuk menuju yang lebih tinggi. Kalau kelas 1 sampai 6 hanya yang orang tua kita berbicara hal yang akan kita inginkan. Kalau kelas SMP sampai SMA itu bahkan berbeda. Nah makanya sebaiknya itu cita-cita dari SMP minimal maupun dari
itu bagus. Selesai lah. Sudah tahu akan kemana saya ini. Sehingga kita berfokus, ya, fokus akan kemana, ya. Ini kita harus minimal, ya, hanya kita berikan saja. Saya punya banyak teman, terutama teman pengusaha. Pengusaha yang sekelas saya ini, mereka memuji, ya, memuji ketakuan usaha kita. Dan pujian mereka langsung katakan bahwa kita kata bahwa kita fokus dalam pekerjaan. Fokus. Nanti kamu harus fokus juga dalam berhasil. Semua mau dokter, menjadi psikolog, menjadi pengusaha, apa saja. Kita harus difokuskan. Katakan tempat kita di hadapan kita belajar apa? Contoh kecil. Ada 2 cucu saya. Yang pertama perempuan dari sawah. Dari sawah harus dari takwa. Dia mau ke UI, nggak bisa apa nggak tahu. Sejak SD dan mau ke UI. Terus anak mau UI. Alhamdulillah beliau kemudian ya kesampaian kita-kitanya kalau dia masuk UI. Laki-laki Aslam itu Islam Ramadan namanya. Dan kita masuk ke Imam Syafi'i Jakarta sejak SD. Sehingga setiap langkah step itu kesana arahnya. Apa diperlukan rasa? Begitu juga. Misalnya siapa yang kalau siapa ini? Siapa? Bukan. Ini ganti tali. Jadi gini maju sayang, bisa biarin aja. Umi. Astaga, businesswoman. Orang Batak apa ya? Batak ya? Ayo. Orang Batak apa? Saya punya beberapa anak di Batak luar biasa ya. Luar biasa orangnya. Terutama perempuannya. Ini nama siapa? Oh, bisa saya bilang cepetan. Ya, saya dengar ya. Enggak, itu. Sekarang usianya berapa? Kalau berapa hari? Berapa hari? 20. Iya. Akhirnya tanggal berapa? Agustus sampai sekarang itu juga. Berapa hari? Agustus, September, Oktober. Itu bulan. Hari ini. Oke. Putri, kalau jadi apa ya? Putri kamu kita jadi apa? Business woman. Oh. Saya kira mau jadi Wonder Woman. Usia berapa sekarang? 15. 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Mau nggak tambah hal satu lagi? Iya. Oh, jadi 17 ya? 17 nanti dokter biasa. Saya belum biasa akan menjadi dokter. Dokter usaha. Baik. Business woman, apa maksudnya itu? Usaha apa? Pakai mic-nya pakai sayang. Oh, usaha apa? Pengusaha ya
usaha. Jadi tidak belajar usaha. Jadi kalau bebas usaha, memang itu orang-orang pilihan spesialis. Jadi kalau saya bilang kalau usaha itu orang-orangan, mungkin orang-orangan. Karena orang usaha itu secara luar biasa. Pengusaha itu nggak bisa diciptakan, bisa dipelajari juga. Karena soal bisa, tapi insting pengusaha itu beda. Insting nggak bisa dipelajari. Karena saya ada teman dulu paling bodoh sekolah, paling bodoh lah terus saja. Kalau kita pintar tapi dengan kita lah. Ternyata di selalu keluar sekolah itu pengusaha besar. Dan dari sekolah itu, kamu tahu pengusaha ini yang profesor Malaysia, kakek bapaknya itu yang punya Indomie apa? Lim Suryong namanya. Lim Suryong itu kelas 3 SD. Pengusaha namanya ASAP. Berapa ujian Indonesia? Kalau itu dia pengusaha besar. Jadi kalau dia pengusaha, syarat untuk menjadi pengusaha itu tidak banyak sebenarnya. Usaha itu utamanya karena ada titisan. Titisan, misalnya. Mampuannya apa? Usaha. Ada titisan. Ya. Nah kita tetap perlu belajar kalau selesai. Minimal kalau kamu minimal S2 kalau bisa. Amin. Itu modal utama kita ke ilmu. Karena tanpa itu nanti kita di agama itu mencari orang tanpa tahu. Kalau untuk pengusaha itu tidak ada jam kerja. Harus fokus betul dengan kerjaannya. Pengusaha itu tidak ada kelasnya. Hanya ada kelas besar kecil saja. Pengusaha besar, pengusaha kecil. Atau pengusaha menengah, jangan salah. Sejatinya semua kaum ini bisa jadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Kalau kamu punya rumah, kemudian kamu ada ide, depan rumah kamu pasang apa? Bangku atau meja kecil, meja besar. Depan rumah kita tahu aja. Bangku kita tutupi sama spray atau apa, kalau makanan dagangnya masuk banget itu dagang pengusaha namanya. Jadi pengusaha itu ada kelasnya. Saya punya teman masih ada sekarang. Dia rumah kontrak rumah itu hanya 3 kali itu besarnya. Perjuangan yang luar biasa. Anda gelar apa? Meja kecil, meja tamu berjualan itu udah lama sekali. Kira-kira 30 tahun lalu ya. Hanya jual makanan, buat apa? Berat, pertanyaan dalam. Berkembang, dulu bisa. Sekarang itu usaha besar. Memang usaha saja. Pengusaha ini sekarang sulit. Usaha kan mana pertama itu? Untuk pengusaha kecil baik besar sekarang sulit. Karena saya punya pelanggan dulu paling miskin, namanya baik, sekarang lebih kaya dari saya, besar sekali. Itu zaman itu masih muda, tetapi zaman sekarang saya kurang tahu bagaimana. Jadi perbanyaklah ilmu, karena ilmu sangat menentukan depan kita. Berbeda cara kita dulu, tidak perlu ilmu, untuk gigi saja, fokus, kita dapat. Kalau sekarang tak bisa, harus seperti ini. Dan insya Allah ini kalau ada halangan, di sini kita akan bikin sekolah IT. Surat lagi cuma, tidak ada apa-apa. Itu IT SMK, SMP dan SMK. Manajemen, informatika.
apa? Kejuruan. IT. Kita akan mencoba berniat mendirikan IT. Nanti kasih tahu kepada saudaranya, ya, Jawa kata mungkin soal itu lagi. Karena kedepan ini IT sangat menentukan, baik pedagang, pokok semua, bukan hanya untuk pedagang saja. Jadi nanti kamu bisa IT itu tajam ya. Semua saja, semua ini urusan apapun. Artinya IT ini sangat mendukung ke depan untuk masyarakat semua cita-cita kita. Siapa yang cita-cita jadi psikolog? Nah, coba sini masuk. Kalau maju sayang, ayo nah, nggak apa-apa. Tali tak, ada. Ayo, yuk. Berdiri aja sayang, berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri aja. Kumi. Serat. Kamu apa nih? Psikolog bukan? Kamu psikolog. Nama siapa? Namanya Talita. Ya. Talita. 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 Talita ya. Psikolog. Kenapa mau psikolog? Karena dia bisa mengerti orang dan bisa melindungi kita. Gimana? Mau ngertiin orang, mau bohongin orang. Ngertiin orang maksudnya. Ya, dia bisa mengerti orang dengan keadaan dan bisa membuat mental orang. Oh, soalnya. Masya Allah. Cita-cita yang mulia ya. Karena Rasul bersabda, "Farnas al dinas." Saya mau semua bermanfaat kalau saya semua Farnas al dinas baik masyarakat yang bermanfaat kalau masyarakat. Dari kita kamu semua bermanfaat semua. Bermanfaat ini bermanfaat buat kita, saudara kita, diri kita sendiri. Kita dibangun jadi akan dari bangsa sendiri ini terpecah mendapat beberapa keturunan dan tidak berpaham keturunan kita. Apapun cita-cita kita, pertama bermanfaat untuk orang lain. Kemudian bawa pesan supaya kamu punya niat dulu yang lurus. Apapun pekerjaan kita. Cita-cita tinggi apa? Cita-cita tinggi kita. Ya. Cita-cita tertinggi adalah mencari doa Allah. Itu doa. Mau jadi dokter cari doa Allah, mencari apa? Mencari doa Allah. Dan doa Allah itu dengan adanya diri orang tua. Doa bersabda, doa Allah, doanya masuk rumah, masuk orang lain. Firman Allah berada pada doa kita. Teman aku begitu juga. Jadi saya pesan, kalau ingin sukses, yang baik hidup, harus cari doa Allah, dan harus cari orang tua. Memang dulu tidak mudah. Hidup nas baik tak dulu. Hidup nas baik tak dulu. Maksudnya hidup manusia itu tidak sama dengan Allah. Allah lebih mudah minta ridhonya ketimbang manusia. Begitu orang tua juga sebagai manusia akan segera tidak menerima ridhoan mereka. Jadi untuk mencapai ridhonya, kita serah saja ridho Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah kita ridho. Jadi pembuka kehidupan kita berdasarkan kita anak-anak sebagai orang tua. Pertama kita pahamkan hati kita ingin mencari ridho Allah orang tua kita. Orang tua kita yang memberikan jalan terbaik untuk kehidupan kita. Kenapa kita hadir di dunia ini? Kenapa hadir di dunia ini? Kita hadir di dunia ini karena kedua orang tua kita. Orang tua kita lewat orang tua kita Allah turun kita ke bumi ini. Awalnya berada di mana awalnya? Di alam ruh, alam yang tenang,
bahagia, tidak bising, tidak ada yang bising, aman saja dan tenang, tapi tidak menyenangkan. Dan orang yang sangat tenang demikian, Allah punya kalian ini lewat ke orang tua. Dan alam yang tenang turun ke dunia yang alam yang bising, yang serba berantem, kayak Yahudi gitu kan, serba bersikap. Nah sampai di dunia ini Allah akan kamu kata-kata alami. Oh siapa? Oh yang guru-guru yang ilmu itu kami ini Allah turunkan ke bumi, ke dunia ini kamu orang tua. Dan kamu semua diangkat ke langit, ya, ke alam yang lebih tinggi lagi. Jangan kamu para guru. Jadi oleh karena itu orang tua kita ada 3 sekarang ini, ya. Orang tua kita yang 2 di rumah dan guru. Kalau orang tua kita yang menyebabkan kita turun ke bumi, guru kita menyebabkan apa? Membawa kita ke langit, membawa kita ke langit, agama, belajar agama, akhlak, itu semua tercatat di langit. Mungkin kalau di pondok bisa bangun jam 3 pagi, bisa nggak? Bisa. Itu tandanya kemana oleh guru-guru orang sana? Kan di bawah langit dengan baca Quran, berzikir, sholat. Hampir tiap hari kan? Kalau rumah kira-kira bisa nggak tiap hari? Tidak bisa. Jadi yang bisa bawa kita ke langit itu para guru, maka hormat di guru kita. Hormat di guru kita, ini yang keberkahan yang akan kita dapatkan nanti. Pak Guru, mau tanya Pak Guru. Tanya nih, kalau nanti salah satu santri kita lebih hebat dari Ustaz, kita terima nggak? Ya, kamu dia terima, misalnya ada satu guru ini, dia sekarang berapa? 2. Ini santri yang protokol S3, terima nggak? Bisa ini? Terima? Iya terima. Kalau guru itu, ya, kalau santrinya lebih hebat, protokol segala macam, itu nggak malah gurunya. Pengusaha lain loh. Maaf ya, ini pengusaha. Ini pengusaha. Waktu mulai usaha itu secara sama-sama ini. Ternyata ini hebat dan ini senang nggak? Nggak senang tuh biasanya. Irinya sama temannya yang lain. Soalnya menjadi pengusaha besar. Jangan sama-sama, satu kelas, jangan bareng-bareng, buat usaha sama-sama. Ternyata yang putih duluan itu gimana? Karena Raisa. Kira-kira Raisa nilai nggak sama aku? Nilai nggak? Kok kamu putih udah mobil jajar-jajar, rumahnya banyak kita tapi Raisa belum. Tapi soal sama-sama maju lah. Jadi pas saya mau membandingkan antara guru dan manusia biasa. Kalau guru saya ingin sama murid yang begitu lebih hebat, nggak akan marah, senang dia melihat murid lebih hebat. Tapi kalau manusia biasa bertetangga, yang satu biasa saja, yang satu hebat luar biasa. Itu nggak rela akhirnya. Itu hebatnya guru. Aku kamu doakan, kamu sekalian dia benar-benar secara ikhlas ya, kepada santrinya. Kalau udah di masyarakat, pertama sama pengusaha, itu beda. Ya. Kita seperti dunia, waktu sama-sama, sama-sama kita belajar, begitu masuk ke masyarakat, ke satu ada menonjol, itu nggak rela. Terus masa itu kita rasakan tidak rela. Saat teman lebih hebat dari diri kita. Berbeda dengan guru-guru ini, melihat santrinya lebih hebat. Maaf nih Pak Taufik, sekarang ke Pak Kapsek ya, Kapsek SMP. Nanti ada santrinya ya dosen. Ya. Jadi apa namanya? Akhir jadi apa?
Profesor marah nggak? Nggak marah. Itu yang hal itu saya nggak marah. Bapak doa. Berbeda usaha. Kalau putri maju, putrinya maju pasti ada yang nggak senang. Itulah bedanya guru dengan orang lain. Oleh karena itu tetap menghormati guru, orang tua. Kemudian jangan lupa bahwa nanti banyak yang terkadang menggunakan akhlak. Kalau kamu bawa uang dolar misalnya, tersesat di lautan, ketemu orang dunia, ketemu orang dolar banyak, berlagak di hutan, ke orang dunia, kamu nggak punya air, minta bisa nggak dikasih orang dunia? Karena kamu berlagak tahu sombong, orang banyak, seolah orang bisa dibeli apa saja, ketemu orang dunia tahu orang dunia. Kalau bantu orang minta, yang nggak kenal duit, bagaimana? Yang nggak kenal duit, ya, yang kenal emas, tapi dikenal orang. Kalau ketemu mereka di hutan, kita bawa banyak, lapor banyak, kemudian kita butuh kurang air, kita minta karena sombong, karena namanya orang ini baru menerima. Tapi kalau kita bawa alat, orang lain mau mereka mau kita. Dan ke depan ini yang paling penting akhlak ya, akhlak luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi terutama orang berusaha, semua saja, siapa saja, semua saja, pengusaha atau dokter atau psikolog, pengusaha, yang saya pesankan adalah jujur sampai mati. Insya Allah kalau itu bisa terlaksana, kita bahagia. Bahagia itu tidak perlu kita cari, bahagia di diri kita sendiri, ada di dalam sendiri. Sekali lagi dalam kesempatan berbahagia ini, waktu singkat, banyak para guru menceritakan bagaimana ke depan anak saya. Karena saya yakin anak-anak perlu bimbingan dari guru dan mengapai cita-citanya. Lalu untuk melanjutkan pendidikan. Kalau kita mungkin hasil belajar berbicara sama guru. Biasanya anak lebih galak pada orang tua kalau menurut masalah pendidikan. Lebih mengalah orang tua. Tapi insya Allah di sini saya minta pada guru-guru supaya bisa memberikan membuka hati dan mindsetnya akan kemana kita ini. Saya bilang tadi minimal kita SMP itu nggak tahu kemana kita ini. Baik kan punya anak-anak punya anak-anak ini baik semua tidak terjadi proses luar biasa. Kita harus jujur, terus fokus, belajar baik-baik dan tentukan arah sekarang. Kemana kita akan terlayar dan kemana kita akan terlalu. Karena makin ke depan persoalan makin sulit, bukan makin mudah. Tapi saya yakin dan modal ilmu diberi modal sedikit dakwah bisa melewati masa sulit, melewati gelombang-gelombang yang sangat dasar. Saya yakin dan bimbingan walaupun sedikit dari pagi ini pegang dulu dan biarkan yang baik. Untuk saran moral saya pesan jujur pada diri sendiri, pada orang lain, pada Allah. Jujur tidak, diri sendiri, pada orang lain, pada Allah. Itu saja. Mohon maaf, hari ini dapat gelar, tapi pasal yang bukan dari pengajian. Kalau pengajian, jangan kita jujur. Apa itu? Jujur lakukan di pasal. Tetap jadi tidak jujuran, tidak beresan, bohongan, pemasukan, penipuan, bolong. Ada di pasal. Ada mau jadi saya nggak ada. Alhamdulillah, di kuliah kecil saya ini, saya dapat gelar. Ada pulsa banyak jujur kali ini, saya minta.
tanpa saya minta dapat teman menggerakkan satu gerakan gerak olahraga itu menyatakan bahwa siapa orang paling jujur di pasar kerja ini. Itu bukan saya minta, tapi akan inisiatif menyatakan inisiatif mereka atas keinginan mereka. Kalau mereka juga perlu jujur, orang jujur di dalam itu. Nah, ternyata tidak menyebut nama saya, tapi menyebut nama toko saya. Toko siapa yang paling jujur? Dengan saya dapat pilihan dia paling jujur. Yang jujur ini rasakan memang berat sekali. Karena jujur ini perlu karakter yang kuat. Dan tepatnya sederhana ini, selalu saya mintakan sahabat sekalian belajar baik-baik, hormati orang tua, hormati guru, hormati teman-teman, dan jujur kepada siapapun. Kalau jujur paling baik, itu saya mendengarkan Bapak silakan. Sekali lagi semua yang depan ini kalau pengusaha ini nanti di bayangan saya mendengarkan tidak kita taruh dekat mata kita. Ini harus saya capai. Contoh kecil saya ini tadi ya, benar-benar sukses. Buat cucu saya itu begitu. Sudah kita ini itu kita ini dari awal. Mana mau arah mereka? Semoga semua berhasil, sukses, cara cita-citanya. Jangan lupa sama guru-guru yang nanti, dan juga kepada saya. Kemudian saya utama di pelajaran pesantren Quran. Maaf ya Pak Ustaz, semua ilmu nanti ibu nggak pakai. Tanya matematik katanya. Tanya apa ya? Ya. Dan bisa bilang kita nggak ada yang itu. Belum ada hadisnya, tapi memang ada ilmu yang kamu mungkin, memang bermanfaat buat kita. Tapi yang pasti Quran menanti kita di sirata mustaqim kepada kita. Jadi pada kesatuan takwa minimal 5 juz itu soal dan itu mantap. Mungkin sehingga itu bisa membela kita, bisa membela kita dan bisa membela kita. Jadi jangan ragu-ragu belajar Quran, pertama ada guru yang sini. Saya ingin menjadi kenapa saya buat pesan Al-Quran dan menekankan Al-Quran? Saya pengen sebanyak-banyaknya orang nanti di akhirat bisa nolong saya. Wasilahnya ini kami santri guru-guru yang Allah kira saya nanti di akhirat. Dalam mana? Kok pasti dari surga nih? Gimana ya? Orang-orang Al-Quran terus surga semua. Tapi bukan ahli surga, bukan ahli Quran. Nanti bicara orang-orang yang mau belajar Quran. Nah, saya fasilitasi. Sekali lagi, di samping pengetahuan yang kita harus yang kita ikut, jangan lupa yang dapat untuk dicapai kita jangan lupa Al-Quran harus kita pegang dengan baik. Itu kan mungkin sudah ada terima kasih beberapa perhatiannya. Kalau jangan lupa ini apa nempel coba ini tahu apa kepala ini buat kita. Nanti kalau sudah sukses datang ke kakak ya, insyaallah kita sambut kok. Saya mohon maaf apabila mudah-mudahan sukses sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.